Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial angkatan 2, perkenalkan, nama saya Tatimah Nagis dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung tepatnya. BPR SPDI Kartini Temanggung merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual, memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial, berbasis keluarga, dan berbasis komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial. BPR SPDI Temanggung didirikan pertama kali pada zaman Belanda tanggal 15 Oktober 1904 oleh keluarga Graf Staal dengan nama Zwak-Zinigenzong Temanggung. Sejarah panjang telah dilalui dengan beberapa kali perubahan nama, dan akhirnya pada tanggal 1 Januari 2019 ditetapkan menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual BPR SPDI Kartini di Temanggung dengan berdasarkan Permensos nomor 18 tahun 2018. Balai Besar Kartini di Temanggung memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk menunjang kegiatan para penerima manfaat. Di antaranya adalah asrama yang terpisah antara putra dan putri, ruang konsultasi, aula, laboratorium sosial, beberapa ruang terapi seperti ruang fisioterapi, ruang dental, dan ruang terapi wicara. Visi BPR SPDI Kartini di Temanggung mewujudkan sebagai lembaga terdepan yang proaktif, inovatif, dan profesional, serta memiliki keunggulan kompetitif dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial tingkat lanjut penyandang disabilitas intelektual. Sedangkan misinya adalah 1. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial tingkat lanjut secara terpadu dan tuntas. 2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia, penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial. 3. Mengembangkan metode, standar pelayanan, dan rehabilitasi sosial tingkat lanjut. 4. Menyelenggarakan pengembangan model rehabilitasi sosial di keluarga dan masyarakat. 5. Menyelenggarakan respon kasus dan intervensi krisis. Proses penerimaan penerima manfaat baru di Balai Besar Kartini melalui penerimaan terintegrasi dan asesmen layanan terintegrasi. Adapun layanan yang diberikan di Balai Besar Kartini Temanggung meliputi 1. Penempatan penerima manfaat melalui pengasuhan dan perawatan. 2. Layanan hidup layak bagi penerima manfaat meliputi sandang, pangan, dan papan. 3. Layanan terapi kesehatan, layanan terapi fisik, mental, spiritual, psikososial, keterampilan, kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas dan family support. Metode pekerjaan sosial yang sering diterapkan di Balai Besar Kartini Temanggung adalah 1. Metode casework, 2. Metode group work, dan ketiga metode COCD, Community Organization atau Community Development. Penjelasan lebih lanjut mengenai metode yang pertama adalah metode casework. Metode casework ini paling sering digunakan di Balai Besar Kartini karena dianggap paling efektif. Metode pekerjaan sosial casework yaitu suatu metode yang bertujuan membantu individu atau klien yang didasari pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana melakukan interaksi pendekatan dengan individu dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Misalnya, 1. Teknik wawancara,
Teknik ini bisa digunakan pada klien kami yang kelompok disabilitas intelektual, kategori debil, dan lambat belajar, karena pada kelompok ini klien masih mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengungkapkan permasalahannya. Kemudian sebagai pewawancara, hendaknya adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga klien mudah memahami maksud kita. Yang kedua, menciptakan situasi dan kondisi yang menyenangkan agar klien merasa nyaman, dengan harapan agar kita memperoleh informasi atau data-data yang valid sehingga membantu kita dalam memberikan pertolongan mengatasi permasalahannya. Selanjutnya, memastikan pekerja sosial memiliki keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik dan keterampilan melakukan pencatatan atau perekaman atas seizin dari klien. Kemudian teknik-teknik metode casework yang selanjutnya adalah teknik kompetisi. Teknik ini relatif mudah dilakukan dengan harapan klien mampu berelasi dengan anggota kelompok permainan dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Tujuan dari teknik ini adalah klien menghargai kemampuan teman lainnya dan klien lebih sportif dan mengakui kemampuan teman yang lain. Kemudian teknik kursi kosong. Teknik ini juga pernah diuji coba di Balai Besar Kartini, khususnya untuk klien PDI dengan kategori debil ringan atau lambat belajar. Dengan demikian, penerima manfaat akan merasa lega terhadap himpitan permasalahan yang dialami selama ini. Yang keempat, teknik token ekonomi. Teknik ini digunakan untuk mengubah perilaku dengan cara agar klien berupaya untuk melakukan perilaku positif yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tanda-tanda atau simbol, seperti misalnya tanda bintang, dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Dengan melakukan kerjasama dengan keluarga, teknik ini efektif untuk mengubah perilaku klien penyandang disabilitas intelektual. Teknik wawancara. Teknik yang kelima dari metode casework adalah teknik role playing. Teknik ini bisa dilakukan pada anak-anak PDI dengan cara klien yang bermasalah bisa diajak bermain drama dan memerankan tokoh yang berlawanan dengan permasalahannya. Misalnya, klien yang suka mencuri, maka diperankan menjadi tokoh agama. Contoh lain adalah klien yang merasa paling pintar diperankan menjadi anak yang bodoh dan gampang dibohongi. Metode yang kedua yang diterapkan di Balai Besar Kartini Temanggung adalah metode group work. Social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan individu dengan menggunakan media kelompok. Metode ketiga yang diterapkan di Balai Besar Kartini Temanggung adalah metode community organization atau community development. Metode ini digunakan pada layanan berbasis masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial. Misalnya, pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual di suatu wilayah, shelter workshop peduli. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, pembentukan organisasi lembaga kesejahteraan sosial. Kedua, menggali potensi lingkungan. Ketiga, fasilitasi menggali sistem sumber yang mampu dimanfaatkan di wilayah tersebut. Yang keempat, memberdayakan partisipasi masyarakat. Yang kelima, pendampingan pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir, pendampingan proposal bantuan CSR dan lain-lain. Kegiatan tersebut di atas dapat menggunakan teknik-teknik yang pertama diskusi, yang kedua fokus group discussion atau FGD, yang ketiga membangun konsensus,
dan keempat mengorganisasikan, dan terakhir memfasilitasi kelompok dan lain sebagainya. Demikian paparan dari saya tentang Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.